Seberapa sering sih nih Mbak Yuni LPSAL itu harus dievaluasi dan apa saja yang perlu dievaluasi dari LPSAL tersebut? Oh iya, oke, luar biasa. Nah, seberapa sering ya Ya. LPSAL itu harus dievaluasi? Laporan perubahan sal ini kan merupakan laporan keuangan BLUD yang pelaporannya setiap semester dan tahunan, semesteran dan tahunan, sesuai Permendagri 79 tahun 2018. Nah, alangkah lebih baik nih kalau laporan LPSAL ya, laporan perubahan saldo anggaran lebih ini dapat dilakukan monitoring ya, monitoring pergerakan nilai penambahan dan pengurangannya setiap triwulan sekali ya. Nah, atau per bulan juga boleh lebih baik, namun untuk efektif efisiennya ya kalau dari beberapa pengalaman ini kan bahasanya pengalaman ya Iya, gitu ya. betul. Itu triwulan sekali itu lebih baik gitu ya, biar tidak terlalu cepat sekali dan juga tidak terlalu lama. Nah, LPSAL ini kan nanti bersandingnya dengan LRA ya, jadi tidak jauh-jauh karena memang nilai silpa sikpa yang dipakai atau dilaporkan di dalam LPSAL ini berasal dari laporan realisasi anggaran. Jadi LRA dan LPSAL ini perlu dilakukan monitoring evaluasi yang secara bersamaan. Nah, kemudian tadi apa saja yang perlu dilakukan monitoring? Apakah terkait dengan jumlahnya, nilainya? Tentu, yang pertama adalah kuantitas nilainya. Nilai yang ada di LPSAL, ya, keakurasian data LPSAL, kemudian nilai keakurasian data silpa sikpa di LRA, itu juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan. Kemudian, misalnya nih, ada penarikan silpa ya. Silpa itu boleh ya ditarik ke kas daerah. Ya, ini perlu nih adanya penyesuaian SAL. Nah, itu jadi poin-poin penting. Dicek kembali nih laporan perubahan SAL kita, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian dilihatlah SAL akhir. Dan dicocokkan dengan apa? Biasanya nih rekan-rekan BLUD mencocokkan salnya sama rekening koran ya. Itu boleh ya. Rekening koran pada periode bersangkutan. Nah, itu salah satu untuk langkah melakukan monitoring, evaluasi, monitoring dan juga agar LPSAL ini tersusun dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, sangat menarik nih Mbak Yuni pembicaraan kita tentang evaluasi terkait dengan LPSAL. Nah, siapa sih Mbak yang mengevaluasi LPSAL tersebut? Ya, yang melakukan evaluasi ya. Iya, seperti Nah, itu. kalau yang nyusun siapa? Bagian akuntan ya di Iya, suatu UPT di betul. BLUD. Nah, akuntan di sini membantu pejabat keuangan karena yang berwenang terkait dengan penyusunan laporan keuangan ini adalah pejabat keuangan dibantu dengan bagian akuntansinya gitu ya. Nah, kemudian LPSAL ini harus dievaluasi atau diaudit oleh siapa gitu ya. Iya. Yang pertama pasti secara internal pemimpin ya, dibantu dengan kalau misalnya di struktur keorganisasian BLUD ada SPI ya. Ya, Satuan Pengawas Internal itu boleh nih untuk membantu pimpinan atau pemimpin BLUD melakukan evaluasi LPSAL secara internal. Secara eksternal tapi dalam ruang lingkup pemerintahan kita memiliki inspektorat, dinas kesehatan ya, dinas kesehatan kalau untuk puskesmas atau dinas terkait ya secara teknis. Kemudian ada BKAD ya, bahasanya BKAD atau kita lebih seringnya bilang ini apa pembina keuangannya. Nah, nanti bisa dari BPKAD melakukan audit secara internal, revisi atau review terkait dengan penyusunan laporan laporan keuangan yang disusun oleh UPTD BLUD gitu secara Seperti internal. itu ya. Jadi kita harus menyusun LPSAL itu bisa jadi 3 bulan, 1 bulan, atau Iya. tergantung dengan kebijakan dari masing-masing BLUD. Seperti Iya, itu ya Mbak Yuni ya. betul Nah, ya. apa nih pesan utama bagi pengelola BLUD yang akan menyusun LPSAL? Seperti itu, biar nggak salah langkah nih. Oh ya, pertama pasti komitmen pengelola keuangan di BLUD ya untuk selalu melakukan pencatatan ya secara real time, pencatatan secara detail ya
tidak ada kesalahan input ataupun human error ya, salah satu langkah ya untuk dapat bisa menggunakan sistem aplikasi untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Kemudian memastikan setiap laporan yang tersusun, baik penerimaan, pengeluaran ya di laporan realisasi anggaran ini nilainya sesuai dengan yang sebenarnya dan untuk dilakukan rekonsiliasi ya ke dinas terkait seperti itu. Kemudian selalu dilakukan evaluasi setiap bulan ataupun triwulan untuk pelaporan LPSAL di sini untuk meminimalisir adanya perbedaan nilai antara SAL yang tersusun dengan nilai kas tarakas yang ada pada saat pelaporan seperti itu. Jadi komitmen ya untuk terus mengedepankan administrasi yang baik, jangan sampai laporan keuangan sudah di depan mata tapi menyusunnya nanti-nanti nih, terutama tahun ini bentar lagi kan akhir tahun nih ya. Ini menjadi pesan utama untuk sobat BLUD untuk lekas menyusun. Nah, terutama rekan-rekan BLUD yang menjadi dampingan dari Sinkor BLUD nih, jangan lupa saldo awal mohon diisi ya. Seperti itu sobat BLUD. Okay. Nah, Mbak Yuni, kan tadi di dalam menyusun LPSAL itu harus sama dengan nilai yang ada di kas tarakas begitu ya? Iya. Jika ada perbedaan nilai, bagaimana sih kebijakan atau langkah kita untuk mengatasi itu seperti itu? Oke. Ini menjadi tantangan nih dalam penyusunan LPSAL. Kalau beda nilainya gimana nih sama kas tarakas? Apakah LPSAL saya salah ya? Begitu. Atau cara pencatatannya salah gitu ya? Kalau di sistem aplikasi pastikan sudah melakukan posting ya. Tapi kalau secara mungkin nanti melakukan penyusunan laporan keuangan secara manual juga, nanti boleh berbagai langkah. Untuk yang pertama dilakukan adalah melakukan cek dan recheck nih antara nilai penerimaan, nilai pengeluaran, pembiayaan yang terkait apakah sudah sesuai penginputannya, apakah ada salah tanggal atau semacamnya. Nah, itu perlu dilakukan pengecekan atas inputan nilai yang terinput ya. Kemudian perlu dilakukan persandingan data. Ya, datanya disandingin nih antara penerimaan, pengeluaran ya, saldo akhirnya berapa. Nah, itu perlu dilakukan cross check data. Kemudian ya disusun dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya lebih ke pencocokan data ya, jangan sampai ada kekeliruan, kesalahan. Nah, seperti itu. Jadinya kita harus cermat dan teliti ya, betul, begitu ya. Itulah langkah akuntansi yang seharusnya. Baik. Gitu. Karena kita ada kesalahan sedikit pun harus mengecek dari awal ya, Mbak Yuni ya. Di tracing ya itu ya. Gitu. Sehingga harus balance nih dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, itu dia diskusi kita tentang LPSAL atau laporan perubahan saldo anggaran lebih. Tentu saja sangat menarik ya Mbak Yuni ya episode kita kali ini. Nah, dapat kita simpulkan pembahasan kali ini yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi nih mengenai kenaikan atau penurunan saldo lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penting nih bagi BLUD untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Dalam penyusunan LPSAL memerlukan akurasi data, kepatuhan, serta regulasi sesuai dengan Permendagri nomor 79 tahun 2018 dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas anggaran. Seperti itu ya Mbak Yuni ya? Betul sekali. Nah, tantangan seperti kurangnya pemahaman teknis dan keterbatasan teknologi dapat diatasi melalui pelatihan, sistem akuntansi yang otomatis, dan monitoring yang konsisten. Nah, LPSAL ini menjadi alat strategis bagi BLUD untuk meningkatkan perencanaan,
alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan berbasis data. Terima kasih nih kepada Mbak Yuni yang telah meluangkan waktu untuk menemani Sobat BLUD dalam podcast diskusi BLUD seperti itu. Terima kasih juga kepada Sobat BLUD yang telah menyaksikan podcast diskusi BLUD. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita yaitu blud.co.id. Kalau Sobat BLUD ingin lebih mengetahui tentang BLUD, bisa langsung mengunjungi website kita yaitu blud.co.id dan juga Instagram kita yaitu @sinkor.blud. Tentu jangan lupa juga untuk mengikuti episode berikutnya yang mana kita akan membahas tentang topik seputar BLUD. Sampai jumpa Sobat BLUD.